Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kami ucapkan bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya bahwa kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara on-site dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Sudah tersedia di platform YouTube dan Facebook. Mari bergabung di dalam komunitas KCC, yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun secara kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Home Jakarta Utara setiap Rabu pukul 8 malam, Home Jakarta Timur setiap Rabu pukul 8 malam, Home Couple atau keluarga setiap Sabtu pukul 8 malam. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di sorga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman, saudara bisa mengakses Kevotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan, jemaat taat menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Semua mengalami kekuatan dari Tuhan hari ini. Ada yang takut, ada yang khawatir. Puji Tuhan. Saudaraku, saya diberkati minggu yang lalu. Bapak Gembala telah menyatakan firman buat kita komit. Saya cerita sedikit ya. Ada keluarga baru, di sini banyak keluarga baru datang kepada kami. Pak, ada masalah. Masalah apa? Istri saya nggak seperti biasa, di mana nggak ramah. Biasa dibuat kopi, ini harus disuruh dan seterusnya, bla bla. Terus apa yang kamu buat dalam keadaan seperti ini? Saya bilang begini, kata suami, Ma, ntar kita nonton film kesukaan Mama ada di kota ini. Istrinya diam. Nah, berhasil nggak berhasil dia teruskan. Kita jalan-jalan ke Parapat. Ya, Parapat itu dekat dengan bapak kami. Sudah pernah ya? Ada pemandangan bisa mengenang kembali kenangan-kenangan lama. Istrinya diam. Terakhir, ayo kita makan di restoran. Malah makin disuguhkan sesuatu hal. Istrinya juga enggak bergeming. Akhirnya datang di kawan pada hamba Tuhan. Hamba Tuhan jawab, pasti you punya kesalahan. Mari rujuk dulu. Kan sering kita mau berbuat baik, termasuk pelayanan. Saya pernah mengalami. Saya paksa diri saya berdoa. Oh, sepertinya nggak tembus kehadirat Tuhan. Ada apa yang salah ini? Makanya saya tidak beralasan kalau katakan kepada jemaat KCC, mari kita perbarui komit kita. Kalau ada yang kurang kuat, seperti kata seorang hamba Tuhan, I have decided to follow Jesus. Amin. Semua setuju ya di belakang, I have decided to follow Jesus. Tahu ceritanya? Tanya aja Gembala saudara atau beberapa orang di sini. Iya, puji Tuhan. Nah, hari kita akan mendapatkan firman Tuhan, the power of commit, ya, kekuatan ataupun kelimpahan daripada sebuah komit. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sesuatunya belum mengalami satu hubungan yang kuat dengan Tuhan, mari kita perbaharui komit kita. Mungkin di sana sini ada yang belum kuat, seperti engsel-engsel ataupun perkakas rumah kita belum dikunci dengan kuat, sehingga ya tidak bisa dipakai. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana hebatnya kekuatan dari sebuah komit. Ya, kita, apalagi saya sudah mulai pelayanan tahun 76. Udah berapa tahun? 44 tahun. Saya bukan bangga, tapi saya sangat bersyukur. Saya makin mengalami bagaimana artinya komit. Waktu khotbah ini saya dengar, hati saya sungguh sangat bersyukur. Saya mau tanya, sampai di mana komit saya dengan Tuhan? Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan komit? Nah, saya tuliskan di dalam catatan saya, komit itu adalah sebuah pakat setia atau terikat janji dengan siapa kita komit. Itu yang pertama. Yang kedua, ikat janji kita khususnya dengan Tuhan. Kita setuju dengan apa yang terjadi atas janji kita dengan Tuhan. Ya, luar biasa ya. Kita belum tahu, tapi seperti Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi. Nah, kita juga harus setuju dengan cara Tuhan bagaimana kita menggenapi janjinya. Nah, yang pertama saya berikan kepada saudara, kita lihat di sini ada paling sedikit 3 kekuatan komit. Yang pertama, orang komit dengan Tuhan menjadi orang besar. Ini luar biasa. Katakan luar biasa. Orang besar. Kita baca dalam Matius 20 ayat 26-27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, kita ini kalau di ayat lain saya hubungkan ini seperti anak kecil. Kita harus mulai di dalam komit kita, mulai semua termasuk pelayanan itu dari yang kecil. Kita kan terbalik dengan dunia ini, orang berlomba-lomba besar dengan cara apapun, seperti yang kita lihat hari-hari ini. Yang penting orang menghormati aku buat caraku, mungkin dengan kekuatan tenaga, uang, atau power yang lain. Tetapi Tuhan berkata, seorang yang menjadi pelayan atau seorang menjadi hamba kepadamu. Pernah gembala saudara khotbah di Madang Center, di antara kita pelayan, kalau ada satu orang pun yang membuat hubungan listrik ya tidak baik, satu orang, karena mungkin jengkel, mana ada bisa khotbah, mana ada bisa kita nyanyi, satu orang, ya artinya tidak baik. Kalau ruangan ini misalnya debu, orang yang membersihkannya tidak hadir atau tidak mau tahu bahwa kita sebagai jemaat tidak tenang dalam beribadah. Nah, orang yang melayani atau seorang yang dimulai dari hal yang kecil itu adalah hamba. Kalau di keluarga Yahudi itu orang yang suruh-suruh, kalau boleh anak bungsu, dia tahu, dia sudah diajar pekerjaan di rumah. Nah, ini agak hina sedikit. Alkitab berkata, tidak banyak yang terpandang dan terekam, tidak ada yang terpelancar, tapi mereka ini para murid-murid Tuhan mengguncang dunia pada waktu itu. Benar saudara? Apakah saudara ingin besar hari-hari ini? Mari melayani seperti seorang yang mendahului semua pelayan, melayani saudara yang lain. Mungkin di tempat ini atau mungkin di luar dari gereja kita ini ada perlu pelayanan. Nah, seorang pelayan itu dianggap oleh Tuhan adalah orang besar. Haleluya. Saya menghadapi orang-orang besar di sini betul. Dalam doa, di dalam pelaksanaan, semua integritas saya ataupun ikut serta saya di tempat ini menghadapi orang-orang besar. Alkitab juga berkata kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Bagaimana seorang saudara akan bisa melayani dengan baik kalau tidak diperlukan pelayanan kita? Bahkan orang yang terkecil sekali dalam jemaat itu harus diangkat jadi seorang yang besar. Setuju Bapak Ibu? Ini komit. Kenapa kita harus melayani? Nah, ini Tuhan telah memutuskan jika melayani menjadi sahabat orang berdosa. Saya kalau pikir ini, saya nggak lip service sampai Paulus bilang begini, dan antara mereka akan paling berdosa. Rasul besar berkata dalam Alkitab, dibaca oleh banyak orang, aku yang lebih berdosa. Nah, di dalam hidupnya mungkin belum bisa dia layani semua, dia mungkin itu, ya, atau mungkin suatu ketika dia bicara kuat dalam jemaat, tapi dia juga seperti seorang ibu. Seorang ibu itu pintar untuk memberi makan, ya sabar. Harus ada yang membantu dia. Dia layani semua, dari yang di bawah sampai orang yang di atas. Nah, saudara hari ini biarlah saudara mengalami sesuatu, yaitu bahwa saudara benar-benar orang besar. Kejadian kita pun dahsyat saudara, amin. Betul enggak? Jadi jangan ada satu orang yang memikirkan jadi seperti orang terlunta-lunta. Aku enggak ada apa-apanya. Saudara, maaf, kita menurunkan harga daripada firman Allah bahwa kita sudah diangkat Tuhan. Jadi citra kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menghendaki kita itu
seperti yang diinginkannya. Kejadian kita dahsyat, artinya Tuhan sudah taruh potensi untuk menjadi kita besar. Katakan kiri kanan, kau jadi orang besar. Nah, orang besar, katakanlah seperti raja. Raja, tahu makanannya makan raja? Saya pernah dengar juga khotbah dari gembala di sini. Ada kita ini makannya macam kuli. Tahu kuli ya? Pokoknya isi perut sampai ya seperti ban yang mau sudah banyak angin mau tinggal meletus. Makan raja beda. Coba ikuti orang-orang yang mengerti apa yang saya katakan. Karena apa? Tubuh kita ini, kita memutuskan apa kita ini jadi orang-orang dekat dengan raja. Siapa raja saudara? Yesus. Dekat dengan Yesus. Anda juga harus komit. Kok kita harus makan makanan raja. Haleluya. Amin. Nah, kita harus makan apa yang terbaik bagi kita selain daripada firman Allah. Yohanes bilang firman Allah manis di mulutku. Ya. Jadi kalau kurang-kurang makan hari ini, ya banyaklah berdoa. Waktu kami kalau kitab, direktur kami kelewatan kadang waktu itu kami kalau makan itu menjadi dekat. Dicatat kalau ada hanya 2 kali kunyah langsung telan. Dicatat. Pasti ini kena hukum saudara. Karena dia seorang menteri pada zaman Belanda. Kami ditanya, kenapa kamu makan 3 kali sudah kunyah? Enggak tahan. Si Opung namanya, udah tua ini, direktur sekolah kitab. Ayo, cuci kamar belakang, babat rumput, dihukum saudaraku. Apa artinya? Firman Allah itu tetap kita punya setiap hari. Ya, kita renungkan setiap hari. Apakah itu bagian kita yang harus kita lakukan? Itulah artinya kita menjadi orang besar di hadapan Tuhan. Saya tertarik sekali pada Petrus. Anggaplah saudara seperti Petrus. Mulai dari hadir jadi murid Tuhan, memang berkat Tuhan menyertai. Nangkapikan hanya waktu Tuhan berkata, capakkan jalan ke sebelah kanan perahu, dia dapat ikan yang besar. Terus waktu Tuhan bertanya, siapa aku ini? Petrus yang menjawab. Petrus itu impulsif, cepat menanggapi keadaan. Tapi kadang kita saudara bisa begitu, bisa salah. Sampai dia berkata, kalau mereka akan pergi meninggalkan aku sampai mati sekalipun, akan ikut engkau. Ya, keputusan itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata sebelum ayam berkok pada pagi hari ini engkau telah menyangkali aku 2 kali. Nyesal dia. Nah, tidak cukup tanda-tanda mujizat berkat kepada Petrus, tetapi di akhir daripada cerita Petrus, di tepi pantai Tiberias, dia berkata, Petrus, ya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan berkata. Ini luar biasa saudara-saudaraku. Tuhan tidak berhenti hanya dengan mujizat ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada Petrus, tapi waktu kasih Tuhan yang masih menganggap Petrus ini orang besar. Dia punya rencana Petrus ini akan jadi. Hanya itu dia katakan, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu. Apakah aku mengasihi engkau? 3 kali saudara-saudara. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kasih Tuhan ini dinyatakan dalam firman Tuhan ini menjadikan kita hari ini pun diberkati Tuhan. Siapa percaya mulai hari ini berkat Tuhan akan nyata baginya? Karena saudara, kalau Anda hitung, kenapa saudara hari ini sehat? Saudara kalau hitung uang tidak Anda minta, tidak Anda lakukan sesuai dengan kapasitas saudara, kadang bisa hadir cukup dalam hidup saudara. Pembelaan tertentu. Saya pernah melayani, saya pernah mikir ya, kita manusia mikir.
manalah ya upah dari yang kukerjakan ini. Saya melayani tanpa pamrih, sama seperti dokter. Kalau ada yang mau mati, jam 1 malam dia telepon harus hadir. Nah saya namanya pelayanan, ya. Gereja teman juga kita layani, karena memang saya sudah baktikan hidup saya melayani Tuhan. Saya lihat rumah teman bagus-bagus, saya pikir mana rumah saya. Akhirnya dalam waktu yang sangat khusus Tuhan berikan rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Yakin saudara, kalau saudara mau melayani, artinya saudara jadi orang besar. Dan kedua, saudara tidak sangsi, tidak meragukan janji Tuhan bahwa Anda diberkati. Katakan tadi, hari ini, amin, today, dan plus hidup kekal. Nah, orang sekarang terbalik. Aku percaya sama Yesus pasti dapat surga, tapi mereka nggak buat apa-apa sama Tuhan. Terbalik ya. Nah, makanan kita makan raja, ya. Petrus jadi gembala terakhir satu ketika. Ini mungkin kita ini kadang bisa sepertinya satu ketika stagnasi atau mengalami suatu yang sulit. Waktu keadaan kaca balau di Yerusalem, Kaisar Nero lagi ngamuk menuduh orang Kristen membakar kota Roma. Dia terus lihat ke langit waktu itu, bila ada Yesus lagi pergi dalam satu penglihatan. Oh, Vades Domine, kemana engkau? Yesus nggak jawab, cuma wajahnya wajah bulan ya, bukan wajah garang. Dan Yesus sedang mengarah ke Yerusalem. Ada Petrus mengambil keputusan, saya akan harus pergi ke Yerusalem, menguatkan saudara-saudara. Di sana dia mengakhiri pertandingan hidup dan mati martir. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, kita lihat ya, yang ketiga, orang yang komit dengan Tuhan menjadi sahabat Tuhan. Ya, dekat. Yohanes 15 kita baca dulu ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sampai sini ngerti ya? Ingat, waktu Anda iya untuk firman Tuhan, Anda sudah masuk dalam klasifikasi sahabat Tuhan. Yang terakhir 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saya mau tanya dulu, di tengah-tengah kehidupan ini, ya, apakah Anda ini bukan kekasih ya? Mungkin ada partnermu, joinmu, temanmu, tidak perlu banyak, tapi engkau sangat percaya kepadanya, dan temanmu juga percaya kepada saudara. Kemana pergi selalu sama, bukan homo ya, maaf. Karena kadang ada hamba Tuhan karena kompak di luar negeri, pernah diceritakan oleh Bapak Bambang Jonan, gembala kita yang ada di Medan, kan disebut homo katanya. Apa salah kita bersahabat dengan laki-laki? Salah ya. Tapi ini saya berikan pengertian sahabat kepada kita karena sangat percaya, tidak curiga. Kalau ada masalah di antara perhubungan seorang wanita dengan laki-laki lain, sulit memberitahu atau apa masalah di tengah keluarga kepada ayah ibunya, dia pasti cari sahabatnya. Siapa sahabat wanita ini? Pasti ketahuan semua, karena dia sahabat. Orang sahabat itu jujur, berkata benar kepada sahabatnya. Amin saudara, namanya sahabat. Dan kedua, di jemaat, saya teringat kata chemistry, orang dekat. Kalau kita nggak dekat dengan seseorang, misalnya lehernya terbalik begini, saudara, bajunya, permisi ya, pasti tersinggung, saudara. Atau ada lengket makanan sedikit di sini, bentar ya, biasanya itu, atau tersinggung. Perlu kita dekat satu dengan lain, karena itu adalah sahabat-sahabat yang diberikan Tuhan bagi kita, supaya kita itu benar-benar
orang-orang dipakai Tuhan membuat sahabat kita itu menjadi hidup lebih berarti. Amin. Nah, pernah kejadian sekali ya, ini saya pernah cerita kepada gembala kita di tempat ini. Ada seorang sahabat saya, nggak ada janji-janji apa, tapi teman sekuliah, orang biasa, anak camat, kayak anak lurah di Balat, dekat Balat ada namanya Balat ya. Ya, biasa ya orang pos terlambat ya, ada apa kiriman dari kampung. Suatu ketika lagi saya duduk-duduk di perpustakaan dengan teman, ada yang berita, temanmu lagi digebukin, hampir mati. Yuk, saya tinggal. Saya lihat dia ditendang, dipukul, ya, udah darah ya, keluar, dijadikan seperti film itu. Langsung saya kanan-kanan sahabat, woi kalian keluar, aku hancurkan kalian nanti. Pergi. Padahal ada nama-nama orang, tapi ada digangi menendang. Mereka takut, tendang lagi terakhir. Mereka lari. Sahabat teriak, tak pernah saya berteriak begitu. Lepaskan itu kawan gitu, lepas. Mereka lepasin. Saya datang seperti, ya, anak saya pun nggak pernah begini ya. Saya pegang kepala. Kenapa? Lay itu orang nggak satu marga di sana bilang lay ya. Kenapa kau? Namanya jeramol. Tahu? Lay kali minum kami. Itu di Jalan Durian. Kalau Anda tahu Robinson Beach, Jalan Durian dulu bekas kuburan. Nah, jadi di sana geger orang. Langsung saya bawa ke rumah. Kenapa? Aku mencuri lay. Seolah-olah kata mencuri nggak bagus ya, tapi saya percaya kalau di antara kita bisa terus terang dengan lain, itu luar biasa. Ditanda ada sahabat, betul? Aku kalau nanti kita ngaku, maaf ya, Pak, aku mencuri anak gadis orang, makanya aku digebuk. Atau aku mencuri uang papaku, makanya aku diusir. Ada yang berani enggak? Tapi kalau sahabat saudaraku berani, sudah sedang keluar, ya luar biasa. Nah, karena bapak aku mencuri jam, tempat kosong itu bisa manjat, dia manjat, ya untuk ada tapi di atas terbuka, dicuri jam karena uangnya sudah habis. Ya, akhirnya saya kasih duit ayo kami. Akhirnya mulai hari ini, kalau dia datang ke kota saya, ke Padang Siantar, dia di Jakarta bekerja. Saya nggak tahu kalau jumpa ya nggak apa-apa, pasti saya dicarinya. Aku rindu sama Bapak. Nah, berapa orang rindu pada Tuhan hari-hari ini dalam segala masalah hidupnya? Tolong lambaikannya. Betul-betul kita rindukan dia. Pasti dia Tuhan tolong. Gak perlu banyak kita punya permintaan ke orang sekarang. Ngancam Tuhan lagi, itu gak sahabat. Kalau kau memberi apa yang ini, aku akan ikut engkau. Bukan begitu. Kita sahabatnya. Nah, contoh kedua, saya pernah memborong satu pekerjaan, memborong satu rehab berat, satu SD. Ada dikasih kesempatan bagi saya untuk memborong satu pekerjaan. Enak ya, dikasih, diteramkan itu blueprint, cetak birunya, apa yang kita kerjakan, bahan-bahannya berapa hari, berapa bulan selesai, uang yang mau dikasih ke pihak pemerintah ini, ya saya jaga. Kernet, tahu kernet ya? Tukang kocok semen, tukang gergaji, itu nggak tahu blueprint. Mereka hanya kocok semen, nyimpan barang, menghitung. Tapi rencana bangunan ini tahannya berapa lama, biayanya berapa nggak tahu. Yang memberi izin siapa, untuk siapa ini? Blueprint artinya kita sahabat-sahabat Tuhan, diberitahu Tuhan bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan kalau saudara sungguh berbesar hati. Rahasia kerajaan Allah diberikan kepada sahabatnya. Kalau dalam salinan asli Bible yang sama dengan Gerika itu, sahabat itu artinya murid. Kami terus dengungkan di kota kami perlu murid Tuhan. Dia memberitakan Injil orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Petrus juga yang sudah pernah dapat belur dalam perjalanan iman dia sahabat Tuhan. Semua
hamba-hamba Tuhan, 12 muridnya Tuhan, kecuali satu mengalami mati martir. Saya nggak mau berkata, oh saudara, mati syahid, tapi mau menderita bagi sahabat. Yang mau menderita bagi sahabat, lambaikan tanganmu. Saya akhiri khutbah saya di sini.